dalam sate bareng yuk di hari Kamis ini tanggal 17 September 2020. Tema kita pada hari ini yaitu kisah Ishak dan Ribka. Teman-teman, tampaknya Abraham dan keturunannya itu berkejar-kejaran dengan janji Allah. Karena Allah pernah berjanji kepada Abraham. Teman-teman ingat kan janjinya apa? Ya, janjinya bahwa akan diberkati berlimpah-limpah, keturunannya banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Tapi hampir saja janji itu nggak terrealisasi karena Ismail pergi dan Ishak hampir dikorbankan. Untung saja Ishak batal dijadikan korban yang hidup. Nah guys, sekarang Ishak malah nggak kawin-kawin. Kalau nggak kawin, bagaimana bisa dapat keturunannya? Tapi akhirnya Ishak kawin dengan Ribka. Bagaimana kisahnya? Kita mau baca ya. Kita mau baca 2 perikop. Yang pertama dari Kejadian 24 ayat 15 sampai dengan 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong, beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Teman-teman, Ishak ini anak yang baik. Walau Abraham itu kaya raya, banyak ternaknya, tapi Ishak itu hidupnya biasa-biasa saja. Ishak anak yang taat, tunduk pada orang tua, bahkan walau akan dikorbankan, dia juga nurut. Ishak juga mengasihi ibunya. Bayangkan, selama 3 tahun ia menangisi kematian ibunya. Karena mereka hidup akur, keluarga yang berada, mereka tenang-tenang saja. Saat Sarah meninggal dunia, barulah si Abraham ini sadar bahwa dia harus menikahkan anaknya Ishak. Abraham sudah tua saat cerita ini dimulai. Kepada pelayan dan pengurus seluruh rumah tangganya, Abraham itu berpesan agar pergi ke kampung asalnya di Haran untuk melihat siapa sih yang cocok jadi istri anaknya, yaitu Ishak. Jangan perempuan Kanaan. Padahal Abraham sudah tinggal di Kanaan selama 60 tahun. Alasannya karena pada waktu itu Kanaan itu penduduknya jahat, guys. Nah, pelayannya itu berdoa agar Tuhan membawa gadis yang tepat dan kemudian memberikan air bagi untanya. Belum juga amin, Ribka muncul dengan buyung air di pundaknya. Yuk kita baca kisah lanjutannya dari Kejadian 24 ayat 61 sampai dengan 67. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya
dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Teman-teman, Ribka ikuti arah yang diberikan oleh Tuhan. Ribka menghadapi keputusan besar dalam hidupnya. Dia meninggalkan rumah dan keluarganya yang mungkin tidak bisa dia temui lagi. Dia pun juga melakukan perjalanan hampir 500 mil dengan unta bersama dengan orang asing, dan kemudian menikah dengan pria yang belum pernah dia temui. Dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa dalam perjalanan dijelaskan siapa figur Ishak. Ribka pergi ke tempat yang asing baginya, dan dia memang wanita yang sangat berani serta beriman. Walau putri orang kaya, tapi ia tetap hidup sederhana dan bekerja menimba air. Keluarga di tempat asal Abraham itu tahu loh cara menghormati Tuhan. Oleh karena itu guys, asal-usul itu juga perlu diketahui dalam mencari pasangan. Dan mencari pasangan harus dilandasi dengan doa, bahkan dengan doa yang spesifik. Jadi jelas ya, Tuhanlah yang menentukan pasangan dalam pernikahan. Teman-teman, ini kisah yang sangat romantis. Perhatikan ayat yang terakhir. Dikatakan, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Oke guys, lakukan permulaan yang penuh kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, itu tadi renungan kita hari ini. Nah, dalam renungan hari ini, Losoyun mengingatkan kita semua untuk menjadi seperti Ishak dan Ribka. Karena melalui kisah pribadi mereka maupun kisah percintaan mereka sama-sama menyandarkan diri mereka kepada Tuhan. Nah, sebelum menutup saat teduh hari ini, aku mengajak kita tutup dalam doa. Yuk mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat bersaat teduh kembali bersama. Ya Tuhan, aku berdoa untuk menyerahkan anak-anak di Kanaan sehingga kami anak-anak-Mu dapat menyerahkan kisah kecintaan kami kepada Tuhan. Kami dapat mendoakannya sehingga Engkau yang menemukan kami kepada jodoh kami nantinya. Ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, jangan lupa untuk bagikan renungan ini kepada teman-teman yang lain agar lebih banyak orang terberkati. Nah, jangan lupa juga untuk Zoom Fellowship hari Sabtu jam 7 malam. Nanti linknya akan dibagikan melalui WA, Line, maupun Instagram. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk kalau kalian punya pergumulan atau permasalahan bisa nih DM ke IG Youth GKI Kanaan. Nanti pergumulan kalian akan dibahas oleh Ko Ivan maupun Losoyun. Nah, kalau kalian punya pergumulan sekitar anak milenial, kalian bisa nih dengerin obrolan kita di Spotify. Namanya obrolan santuy anak milenial di Spotify-nya Youth GKI Kanaan. Oke guys, sekian dulu saat teduh hari ini. Have a blessed day teman-teman. See you, bye-bye. Oke guys, selamat datang di podcast Anak Youth Milenial. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu pelayanan, dipaksa atau berkat. Kok sebenarnya kalau pelayanan itu apa sih? Dan buat siapa gitu? Kenapa kita harus pelayanan gitu? Kok aku juga mau nanya, sebenarnya kenapa mesti kita sih kok? Kenapa Tuhan itu ngasih tanggung jawab ke kita untuk pelayanan? Apa kita karena kita ini anak majelis atau mungkin kita anak hamba Tuhan? Nah itu kenapa tuh Pak? Kita memberikan karena Tuhan nggak pengen sebenarnya ngelihat pelayanan kita tuh dari hati yang setengah-setengah. Justru kita melayani karena kita sayang Tuhan. Ketika dia bisa melayani dan ketika dia bisa menambah tanggung jawab sebagai pengurus, kok percaya Tuhan pun akan kasih kekuatan yang cukup dan Tuhan akan kasih kamu hikmat yang cukup untuk kamu bisa bagi waktu.